ini adalah yang part kedua saya menggambar ragam hias setelah part 1 kemarin saya membuat sketsa. Kali ini kita akan membuat arsiran untuk sketsa yang sudah saya buat kemarin. Bisa langsung ditonton. Yang pertama, membuat arsiran pada bentuk bunga yang ada di tengah. Itu saya menggunakan sulur 3 ya. Itu kalau di dalam batik itu mungkin bisa disebut dengan isen, tapi kalau dalam ukir sulur juga mungkin bisa. Tentu saja bentuk arsiran ini saya sudah samakan dengan penerapan pada pola ragam hias yang digunakan di batik, serta banyak juga digunakan di ukiran. Nah, di bentuk kelopak yang kedua yang hadap ke bawah itu, yang kedua itu yang tengah saya menggunakan pola garis. Kemudian yang di bawah yang sedang saya kerjakan ini saya menggunakan kotak-kotak. Jadi menghiasnya atau mengarsirnya juga sama dengan kotak-kotak yang sudah saya buat ini. Nah, kita tunggu sampai selesai. Penting untuk membuat arsiran kotak-kotak ini tidak sampai ke garis. Kenapa? Supaya gambar kotaknya tidak menghilang. Jadi ada space jarak sedikit antara garis dengan blok kotak-kotak yang sudah saya buat itu, agar bentuk kotaknya tetap terlihat. Nah, oke. Yang kita lakukan sekarang adalah menghias daun. Penting untuk diketahui oleh teman-teman semua, jika kita membuat hiasan pada suatu motif bentuk, itu dalam satu frame ragam hias itu motifnya sama ya. Misalkan motif daun yang satu dengan daun yang lainnya, jika bentuk daun itu sama, maka arsirannya juga memiliki arsiran yang sama. Jangan sampai bentuk daun yang sama tapi memiliki arsiran yang berbeda. Itu nanti akan membuat orang yang melihat karya kalian menjadi kurang nyaman ya, karena terlalu banyak atau over arsiran, over bentuk. Jadi kita buat sama untuk ragam hias ini supaya sama bentuknya dan juga membuat kesan yang tidak monoton tapi juga tidak over. Nanti kalau terlalu over jadinya justru kehilangan kesatuan atau kehilangan unity. Nah, yang ini contohnya kita sudah membuat arsiran untuk daun, dimana saya di sini menggunakan bentuk daunnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, ada 6 arsiran, ada 6 daun maksud saya. 2 di bawah dan 4 di atas. Nah, itu bentuk daunnya sama saja. Cuma karena ini adalah pencerminan, jadi ada satu yang menghadap ke atas. Maksud saya ada satu yang berbeda, terbalik gitu. Jadi kita membuatnya juga terbalik. Jadi kita sesuaikan ya dengan prinsip pencerminan itu, jika satu menghadap ke sebelah kiri, satunya menghadap ke sebelah kanan. Nah, ini sudah hampir selesai untuk daun. Nah, kita lihat. Ini juga untuk yang daun yang di sebelah bawah, itu untuk yang di sebelah pinggirnya itu kan kita menggunakan blok hitam ya. Blok hitam yang ada garis-garisnya itu juga kalau bisa sama seperti kotak yang di kelopak 2 tadi. Tidak sampai menyentuh ke garis, tetapi masih memberikan satu space garis agar itu tampak lebih ritmis atau pengulangannya manis gitu. Jadi tidak terlalu monoton. Kalau nanti semuanya akan diblok menjadi tanpa memberikan space kecil garis putih itu, kalian semuanya arsir aja semuanya, nanti itu akan menjadi cukup monoton. Nah, itu pendapat pribadi saya ya, sebagai kreator ragam hias lah, katakanlah gitu. Nah, untuk yang kedua ini, untuk batang, ini batang ya, batang atau ini daun juga, tapi dengan motif yang berbeda.
maka saya menggunakan arsiran juga yang berbeda. Kali ini saya memilih untuk ngeblok daun ini, tetapi tetap memperhatikan aspek ritmis atau pengulangan serta kesan United yang ada di gambar ini, sehingga sangat terlihat bahwa walaupun saya membuat blok di gambar ini, tapi gambar ini sudah sangat luwes, tidak kaku. Nah, ini juga sudah hampir selesai. Saya menggunakan spidol di gambar ini, tapi kalau kalian memiliki drawing pen itu jauh lebih baik menggunakan drawing pen daripada menggunakan spidol. Kelemahannya kalau kalian menggunakan drawing pen itu cukup lama, karena tingkat ketelitian dan kesulitan pada drawing pen itu jauh lebih tinggi daripada spidol. Kesulitan pakai kelebihan menggunakan spidol itu nanti cepat, diarsirnya cepat, membuat outline itu juga cepat. Tetapi ke tingkat kerapiannya kalau menggunakan spidol itu kurang rapi ya, karena ada beberapa part nanti atau beberapa sisi nanti yang ketebalannya hampir berbeda. Saya sendiri masih agak kesulitan menggunakan spidol, tapi kalau menggunakan drawing pen itu sudah cukup baik ya. Nah, ini kita masuk ke sulur. Ini daun juga ya, atau batang. Ini batang ya. Tapi kita buat menjadi semacam ragam hias. Ini saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu yang saya warnai atau saya berikan outline itu adalah bentuk batang yang sama. Nah, itu nanti di blok di bagian pinggirnya. Jadi ada 6 batang yang sama persis. Cuma yang bawah itu ada gelombangnya, kalau yang atas lebih ke polos saja. Tetapi kita menggunakan pola arsiran yang sama untuk bentuk yang sama. Oke. Jadi ini saya sudah mulai membuat blok hitam di bagian pinggir-pinggirnya ini. Oke. Nah, pastikan bahwa kalian itu membuat blok menggunakan spidol itu rata ya, tidak tebal sebagian kemudian tipis sebagian. Dan pastikan, karena spidol itu gampang sekali habis, jadi spidol kalian itu jangan cuma punya 1, tapi kalau bisa punya lebih banyak, misalkan 2 atau 3. Jadi sewaktu-waktu kalian mewarnai kemudian spidol kalian habis atau tingkat kepekatannya menjadi berkurang, itu sebaiknya langsung ganti. Karena kalau kalian memaksakan menggunakan spidol yang sama dengan tingkat kepekatan yang sudah berbeda, itu nanti akan berpengaruh ke cara membuat bloknya. Ini kalau kita menggunakan spidol, tapi beda lagi kalau kita menggunakan tinta, misalnya tinta bak, nanti itu tekniknya namanya teknik sungging. Cuma karena kita menggambar, maka kita menggunakan teknik mewarnainya namanya teknik blok. Kalau mewarna menggunakan tinta bak, tinta Cina, itu nanti nama tekniknya teknik sungging. Kita menggunakan semacam akuarel ya dalam membuat lukisan. Kita sampai di daun yang ke berapa nih? Daun yang ke 1, 2, 3, yang keempat. Ini model daun yang ketiga. Model daun yang ketiga ini saya menggunakan full block, tetapi tetap mempertahankan outline putih. Jadi tidak semua saya blok, tetap saya menggunakan outline putih di sebelah pinggirnya. Jadi supaya kelihatannya seperti sudah saya sampaikan tadi, kelihatan lebih dinamis, lebih luas, tidak monoton, tidak kaku dan sebagainya. Nah, ini kita masuk ke ornamentasi yang ke selanjutnya. Dalam satu ragam hias itu bisa terdiri dari berbagai macam ornamentasi. Tentu kita belajar ornamentasi itu dari pengaplikasian yang ada di ukiran, di batik misalnya. Nah, ini kita menggunakan polanya
pisah ya. Jadi ada satu yang di blok full, yang di bawahnya tidak saya menggunakan blok full dan sebagainya. Yang jadi ada kayak semacam diisi dan dikosongi. Ini polanya bersama, mulai dari yang bawah, kemudian yang tengah, dan yang atas itu menggunakan pola yang sama. Termasuk yang di kubahnya itu juga saya menggunakan pola yang sama ya. Nah, seperti itu. Yang di bawah kubah itu, di bawahnya apa itu namanya? Kelopak ya. Kelopak yang paling atas itu saya juga menggunakan full block, sama seperti daun yang terakhir tadi. Tetapi kalau yang di sini sama seperti daun yang tadi juga diberikan sisa sedikit gambar atau warna putihnya supaya semuanya tidak tidak monoton ya. Nah, ini bentuk daun yang terakhir. Saya menggunakan separuh di blok dan separuhnya lagi saya menggunakan sulur atau menggunakan isen. Oke, bentar lagi selesai. Nah, itu yang disebut dengan sulur atau isennya. Nanti kalau kalian mau belajar batik, itu semuanya nanti dipelajari di dalam ilmu batik. Apa itu sulur, apa itu isen, dan sebagainya. Mungkin ini saja video saya yang kedua. Untuk part 2 sepertinya cukup panjang. Penjelasan saya juga, kalau ada beberapa hal yang tidak kalian mengerti, bisa kalian tanyakan di komentar. Nanti saya akan membalas di komentar. Itu saja untuk episode yang kedua ini di Menggambar Gamias part 2. Kita jumpa di episode yang akan datang. Sampai jumpa.